Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita berjumpa kembali ya dalam ibadah sekolah minggu di Elim Kids. Nah, hari ini sebelum kita nanti mendengarkan firman Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk semangat dalam memuji nama Tuhan. Dan di sini Kak Merly dan Kak Priscila dan juga ada kakak-kakak di depan akan membantu adik-adik untuk memuji nama Tuhan. Kita akan pujikan burung pipit tidak menanam. Adik-adik kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, karena kasih-Mu kami semua dapat berkumpul di tempat ini Tuhan untuk ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan pimpin dari awal sampai akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, oke. Kita akan lanjutkan pujian kita ya adik-adik, kita masih bergerak. Kita mau mengatakan bahwa Yesus adalah jagoan kita. Meskipun ada jagoan-jagoan lain yang mungkin kita idolakan, tetapi tetap kita harus mengidolakan satu, yaitu Tuhan Yesus. Kita akan pujikan Yesus jagoanku. Ada Power Rangers, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Superman, Captain America, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi lebih hebat, ada yang lebih hebat. Namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Sekali lagi ya. Ada Power Rangers, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spiderman, ada Om Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi bagi kita ada yang lebih hebat. Namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita.
jagoanku, idolaku untuk selamanya. Haleluya. Kita sudah memuji nama Tuhan ya adik-adik. Nah, sekarang ini kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu saat ini kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian yang mungkin baru bagi adik-adik semua, tetapi ini sering diucapkan pada saat kita berdoa. Kita akan pujikan doa Bapa kami. Yuk Kak. Yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai sekali lagi kita katakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Sebentar kami akan menerima firman-Mu Tuhan. Persiapkanlah hati kami Tuhan Yesus supaya mampu untuk menerima dan juga mendengar setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami melanjutkan ibadah kami ini dengan pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam adik-adik di rumah, apa kabar? Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan. Kita ingin mendengarkan firman Tuhan ini. Nah, Kak Joyo mau bercerita tentang doa Bapa kami. Kenapa Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami? Kita bisa baca di Matius 6 ayat 9 sampai ayat 5 sampai 15. Di situ diceritakan bagaimana awal cerita doa Bapa kami diajarkan sama Tuhan Yesus. Doa adalah nafas hidup orang Kristen. Tapi doa bagaimana yang benar? Tadi sudah dikatakan Kak Joyo, yaitu doa Bapa kami. Nah, Kak Joyo pengen mengulas nih. Apa sih yang dimaksud doa Bapa kami? Di Matius 6 ayat 6 dikatakan bahwa tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nih, di awal di Matius 6 ayat 6 dikatakan bahwa kita orang Kristen berdoa itu tidak boleh mengumbar. Tidak boleh mengumbar dalam kata. Maksudnya yaitu ya tadi Kak Joy katakan, aku berdoa dulu lah. Kalau kita berdoa ya harus di tempat yang dimana paling enggak diri kita sunyi, tenang. Karena apa? Karena kita mau fokus sama Tuhan. Betul, karena kita fokus sama Tuhan, kita mau bicara sama Tuhan. Ulasan di dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13 itu diajarkan nih doa Bapa kami. Adik-adik bisa hafal doa Bapa kami? Ada yang hafal doa Bapa kami? Oh, hafal semua? Oke. Nah, kalau nggak hafal nggak apa-apa. Kita mau belajar bareng-bareng doa Bapa kami. Kita bisa belajar di Matius 6 ayat 9 sampai 13. Kita baca ya sama-sama ya. Matius 6 ayat 9. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ayat 11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, itu doa yang diajarkan sama Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, kita mau belajar nih hari ini. Kenapa Tuhan mengajarkan doa Bapa kami? Kita mau ulas per kalimat ya. Yang kalimat pertama tadi dikatakan bahwa Bapa kami yang ada di surga. Dalam kalimat ini Yesus ingin mengajarkan kita bahwa menyebut Tuhan itu bisa dengan Bapa. Kenapa dengan menyebut dengan Bapa?
Tujuannya untuk menunjukkan bahwa kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Seperti kalau kita memanggil orang tua kita sebagai ayah, ya, kita memanggilnya sebagai Bapa. Seperti Tuhan Yesus memanggil Allah, yaitu Bapa. Kita, gitu kan, sebagai anak-anaknya, sebagai saudara Yesus, kita juga menyebut Allah sebagai siapa? Bapa. Kita adalah anak Tuhan yang harus ketika kita datang pada Tuhan, kita menyapa Dia, yaitu sebagai Bapa. Terus kalau ada teman-teman kita yang manggil, kok doanya Bapa kami? Ya karena itu yang Tuhan Yesus ajarkan, yang Tuhan Yesus contohkan, gitu ya. Yang kedua, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Nah, di kalimat ini kita mau belajar bahwa Bapa yang di surga itu namanya kudus. Itu kan? Namanya mulia. Jadi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, itu kan, mau datang sama Tuhan, kita harus apa? Belajar untuk apa? Memuliakan nama Tuhan, menguduskan nama Tuhan dengan hati yang tulus. Nah, di sini dikatakan bahwa datanglah kerajaanmu. Ini supaya apa, adik-adik? Supaya Tuhan itu lebih dekat dengan kita. Itu. Supaya Tuhan lebih dekat dengan kita dan kita merasa nyaman. Kalau ayah kita, rumah kita dekat gitu, kita kan pasti kalau bermain nyaman, enak gitu kan. Pasti kalau apa-apa ada orang tua yang kita yang datang gitu. Seperti itu juga kalau kita berdoa, datanglah kerajaanmu. Kenapa? Supaya apa? Tuhan itu hadir ketika kita berdoa. Tuhan hadir di hidup kita. Jadilah kehendakmu, ini yang ketiga ya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalimat ini mengajarkan kita untuk berserah kepada kehendak Tuhan. Karena kita yakin bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat adik-adik di rumah. Biarlah kehendakmu yang jadi dan bukan kehendak manusia. Merupakan wujud kepercayaan terhadap rencana Tuhan atas hidup kita. Jadi kalau kita mau kalimat jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, ini mengatakan bahwa adik-adik yang di rumah itu berserah, percaya kepada Tuhan yang di surga. Kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang besar sekali buat kita. Jadi intinya kalau kita berdoa itu harus benar-benar berserah. Oke, yang keempat nih, berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Bagian ini diajarkan Tuhan kepada kita untuk kita menjadi orang yang bersyukur, bukan orang yang serakah. Jadi kita bersyukur itu artinya kita tuh merasa cukup dengan semua yang Tuhan berikan. Tuhan memberikan makanan yang secukupnya, gak ada kelebihan. Nah itu namanya kita bersyukur. Kita istilahnya meminta Tuhan supaya Tuhan memberikan kita semuanya cukup. Gak minta Tuhan aku mau lebih lagi, gitu kan? Karena apa? Karena Tuhan gak ingin nanti kita terjebak, gitu kan? Gak udah cukup, terjebak oleh hawa nafsu, keinginan, dosa. Karena apa? Pengen lagi. Nih tak kasih nih uang buat jajan, misal
orang tua di rumah kasih uang jajan nih, ini hari ini kasih 2.000 gitu. Terus karena jajannya lebih, minta lagi, minta lagi, minta lagi. Pasti orang tua di rumah kaget, loh uangnya buat apa gitu. Kemana, kok jajan aja nggak cukup. Apa kurang pemberiannya? Nah seperti itu juga Bapak yang di surga, adik-adik di rumah. Jadi kita sebagai manusia harus merasa cukup dengan apa yang Tuhan berikan. Karena apa adik-adik? Tuhan yang di surga sebenarnya sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan kalian. Apa yang menjadi kebutuhan Kak Joyo, apa yang menjadi kebutuhan adik-adik di rumah. Orang tua kalian apa yang menjadi kebutuhannya sudah dicukupi. Tuhan tahu dan bakal Tuhan cukupi. Cuman kalau kita nggak pernah merasa cukup, nah itu tadi kita akan berdoanya lebih lagi, lebih. Nah itu yang Tuhan nggak ingin. Karena Tuhan ingin setiap anak-anaknya itu menjadi orang yang bersyukur, merasa cukup dengan apa yang Tuhan berikan. Yang kelima, nih, yang nggak kalah penting ya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Yesus mengajarkan kita perihal mengampuni. Dalam setiap doa kita, setiap doa, Yesus meminta kita untuk selalu memohon ampun pada Bapa. Benar kan? Kita pasti minta ampun kan sama Tuhan. Karena apa? Kita nggak tahu kesalahan kita secara sengaja maupun tidak sengaja, gitu kan? Makanya kalau datang sama Tuhan kita berdoa, Tuhan ampuni setiap dosa-dosaku Tuhan yang secara tidak sengaja dilakukan maupun sengaja dilakukan. Tapi ada satu ini kalimat yang berbunyi ini. Di Matius 6 ayat 14 sampai 15 yang berbunyi demikian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, berarti ada kaitannya nih sama yang tadi katakan bahwa dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi ketika kita berdoa nih sama Tuhan, kita harus mengampuni. Mengampuni siapa? Orang-orang yang membuat kita bersedih, membuat kita jengkel. Supaya apa? Supaya kita ketika datang sama Tuhan, kita tuh punya hati yang tenang. Karena apa? Di yang kedua tadi, bahwa Tuhan itu kudus. Jadi kalau kita mau datang sama Tuhan ya, kita harus tenang. Kalau hati kita emosi, marah gitu kan, kita nggak bisa nyambung sama Tuhan. Karena apa? Hati kita yang lagi panas, marah gitu. Coba kalau adik-adik di sini lagi jengkel sama orang, lagi jengkel sama mungkin adiknya, terus ngomong sama orang tuanya, bisa ngomong baik-baik. Pasti ngomongnya pakai mencucu-cucu. Dia kok, kakak kok tadi kok marah-marah. Padahal ibunya ngomongnya yang baik. Apa sih kalau hatinya tenang kan bisa ngomong baik-baik. Nanti pasti dijelaskan, orang yang mendengarkan akan mendengarnya dengan baik dan gak ada kesalahpahaman dalam kata-katanya ya. Nah, jadi itu sebabnya Tuhan katakan bahwa ketika kita datang sama Tuhan, ya ketika kita mohon ampun sama Tuhan, ya kita harus mengampuni dulu orang-orang yang di sekitar kita yang tidak sengaja maupun sengaja menyakiti kita. Ya, jangan sampai menyimpan dendam. Oke. Yang keenam, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Banyak orang Kristen memahami soal pengampunan,
tapi nggak mudah untuk mengampuni orang lain. Penting untuk meminta pimpinan Roh Kudus agar kita bisa mengampuni orang lain. Karena Tuhan sendiri yang mampu mengampuni umatnya yang penuh dengan dosa. Kita sebagai manusia, kadangkala kita salah melangkah. Kadangkala kita salah mengambil keputusan. Nah, sebelum mengambil keputusan, makanya kita berdoa, dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, supaya apa? Tuhan menurunkan Tuhan menyuruh Roh Kudus untuk apa? Menolong kita, untuk membimbing kita ke jalan yang benar, supaya kita nggak salah ambil jalan. Yang ketujuh, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ini yang terakhir yang nggak kalah penting buat kita semua. Kalau kita berdoa, kadangkala nih yang Kak Jaya sendiri juga lupa bab ini. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena apa? Kalau kita ingin melepaskan sesuatu yang jahat, kita harus, tadi dikatakan yang kelima, bahwa kita harus mengampuni. Nah, kalau kita ingin sesuatu yang jahat itu terhindar dari hidup kita harus bisa mengampuni. Kenapa harus mengampuni, Kak Joyo? Karena apa? Kalau ada orang yang membalas kejahatan, kita harus membalas dengan kebaikan. Karena apa? Tuhan yang mengajarkan itu. Karena kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, maka itu nggak akan selesai masalahnya, gitu kan? Nggak akan ada namanya ngobrol dengan baik, nggak ada. Pasti apa? Emosi, kejahatan dengan kejahatan, nanti nggak selesai. Karena kita sebagai anak Tuhan dituntut apa? Untuk mengasihi orang yang bersalah pada kita. Nih, di Lukas 6 ayat 7 dikatakan bahwa tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, nih Tuhan yang katakan, tetapi kepada adik-adik yang mendengarkan kata Tuhan Yesus, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Nah, jadi itulah yang ketujuh hal yang Tuhan ajarkan dalam kita berdoa. Nah, dari 7 hal itu, di doa ini ditutup dengan kata, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, itu adalah kata penutup dalam kita berdoa. Karena kita meyakini bahwa Tuhan itu sampai selamanya ya tetap Tuhan. Bapa ya selama-lamanya ya tetap Bapa. Allah pernah berkata gini, Adik-adik, aku adalah yang Alfa dan Omega. Jadi sampai kapanpun ya Tuhan itu tetap Tuhan. Itulah makna dari doa Bapa kami bagi orang Kristen. Nah, kita sebagai orang Kristen jangan hanya menghafal, tapi diucapkan. Loh, Kak, sama aja dong menghafal sama ucapkan. Nah, jangan hanya menghafal dan jangan hanya diucapkan, tapi dilakukan. Nah, kalau kita mau belajar doa Bapa kami, Kak, kok orang Kristen kok doanya enggak pakai doa Bapa kami kalau di gereja? Kenapa doanya seperti sebuah puisi, kata-katanya indah? Nih, Kak Jaya kasihkan nih. Itu tadi makna, tiap dari 7 hal itu adalah makna. Nah, maknanya itu enggak harus selalu sama, tapi kita harus memaknai ketujuh itu dalam setiap kita berdoa. Ya, tadi yang dikatakan yang pertama ya kan, Kak Jaya ulangi.
kita harus mengaku bahwa Tuhan itu Bapa kita, Allah itu adalah Bapa kita yang di surga. Terus Bapa itu adalah Bapa yang kudus, gitu kan? Nah, yang ketiga yaitu adalah jadilah kehendak Bapa atau di bumi seperti di surga. Kita berserah. Jadi ketika kita berdoa kita berserah sama Tuhan. Kita penuh kepercayaan, kita penuh iman, kita yakini bahwa doa kita didengar oleh Tuhan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya. Itu maknanya adalah supaya kita ketika berdoa itu harus bersyukur dengan apa yang kita miliki, bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan saat ini. Jangan kita meminta hal-hal yang berlebih yang nantinya akan memuaskan hawa nafsu adik-adik di rumah. Yang kelima, jadi dikatakan bahwa ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jadi ketika kita berdoa itu kita harus siapkan hati kita mengampuni saudara-saudara kita. Supaya ketika kita berdoa itu bisa tenang. Kita enggak mikirkan aduh aku disakiti, enggak. Tapi kita berserah. Itu ya. Nah, janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Ini yang tadi dikatakan bahwa ketika kita berdoa itu kita minta sama Roh Kudus supaya Dia membimbing kita. Dia melepaskan kita dari hal yang jahat. Banyak hal yang jahat di dunia ini ya. Itu tadi yang bisa Kak Joyo sampaikan. Kenapa orang Kristen berdoanya enggak seperti berdoa Bapa kami, tapi itu orang Kristen hafal semua. Karena apa? Karena kita meyakini bahwa tiap doa kita itu ada ketujuh hal doa Bapa kami dalam kata-kata kita, dalam tindak laku kita. Makanya kalau doa Bapa kami yang benar-benar harus kalau kita berdoa harus benar-benar yang kusyuk, jangan main-main, jangan senggol kiri, senggol kanan, senggol kiri, ketawa ke TV, hihihi gitu. Hihihi, berdoa, matanya lirik-lirik. Kalau berdoa matanya lirik-lirik bisa fokus. Enggak kan? Pasti mesti yuk bercanda. Akhirnya ada temennya canda-canda, ketawa-tawa. Habis itu kalau enggak lepasan terus lari-lari. Iya kan? Nah, kenapa kita berdoa harus tutup mata, lipat tangan supaya kita tuh khusyuk. Kita fokus yang berdoa ya. Adik-adik di rumah ya. Nah, sebelum Kak Joyo tutup, Kak Joyo mau ngajak adik-adik baca lagi nih doa Bapa kami ya. Di Matius 6 ayat 9 sampai 13. Oke, bareng-bareng ya sama Kak Joyo ya. Kita baca ayatnya dulu. Matius 6 ayat 9 sampai 13. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, kita mau berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, sikap yang baik. Yang masih bercanda, yuk kita mau berdoa yuk. Tuhan Yesus yang di surga, terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan, bagaimana Engkau mengajarkan kami Tuhan cara berdoa yang baik Tuhan, dan memaknai dari doa yang Engkau ajarkan Yesus kepada murid-murid-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa Engkau yang di surga melihat anak-anak-Mu di tempat ini, bagaimana mereka mendengarkan, memuji, dan menerima firman-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan anak-anak-Mu yang di rumah ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kak Joyo berdoa Tuhan supaya anak-anak-Mu di rumah Tuhan Kau lingkupi Tuhan, Kau lindungi dengan kuasa darah-Mu Tuhan.
curahkan Tuhan malaikat-Mu Tuhan untuk melindungi mereka Tuhan dalam setiap tingkah laku mereka Tuhan, dalam setiap keadaan mereka Tuhan. Kau yang mengingatkan, Kau yang menjagai mereka Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mendengarkan dan menikmati ibadah hari ini. Sampai jumpa lagi.